Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Risanggali Pramudika. I want to melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu 2, segmentasi pasar dan positioning. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk berbeda. Positioning adalah strategi untuk merancang penawaran dan membentuk citra perusahaan agar bisa memperoleh tempat khusus dalam benak konsumen. Segmentasi pasar secara umum. Segmentasi pasar itu dibagi menjadi 6 secara umum: segmentasi demografi dan sosioekonomi, segmentasi psikologis, segmentasi geografi, segmentasi manfaat, segmentasi pengguna, segmentasi berdasarkan jasa. Ketiga, diferensiasi produk. Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Diferensiasi merupakan salah satu dari 3 strategi pemasaran sebagai strategi bersaing. Diferensiasi adalah strategi memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Keunggulan biaya atau low cost adalah strategi mengefisiensikan seluruh biaya produksi sehingga menghasilkan produk atau jasa yang bisa dijual lebih murah dibandingkan pesaing. Fokus adalah strategi menggarap satu target market khusus. 4. Komunikasi pemasaran. Definisi komunikasi pemasaran adalah strategi di mana Anda menyampaikan pesan tertentu kepada konsumen secara sasaran Anda melalui media yang berbeda. Beberapa komunikasi melalui publikasi yang terlupakan karena dulunya sudah pernah dilakukan tapi sekarang kayak lupa gitu. Promosi, mouth to mouth, mulut ke mulut, biasanya dari orang memberitahu atau cerita anaknya sekolah di mana, oh gini ya, sekolahnya gimana sih, gini, ngobrol gosip untuk sekolah gitu. Terus alumni yang sukses dapat membagi pengalaman, testimoni, atau bukti keberhasilan sekolah. Biasanya alumni ini dipakai untuk kayak ada seminar di sekolahan yang sebelumnya misal mau masuk SMA, jadi SMA itu promosi ke sekolahan terdekat di sekitaran sekolahan SMP terdekat, lalu mereka membawa satu alumni yang mungkin sukses masuk ke sekolahan SMA tersebut, atau misal di alumni yang mungkin sudah bekerja atau benar-benar sudah mendapatkan apresiasi dari sekolahan juga, itu bisa dipakai juga untuk testimoni pengalaman karena dulunya bersekolah di situ. Lalu ketiga, komunikasi pemasaran pendidikan dapat dilakukan menggunakan strategi komunikasi proaktif atau proaktif strategis. Khusus yang berkenaan dengan action strategy yang terdiri dari 1. Organizational performances, audience participation, special events, alliances and coalitions, sponsorship, strategi filantropi. 5. Pelayanan sekolah. Pelayanan sekolah terlihat sebagai apa yang diharapkan konsumen. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi, kualitas maupun atribut jasa pendidikan. Beberapa ciri-ciri organisasi yang baik itu adalah konsep strategis yang memiliki fokus kepada konsumen, komitmen kualitas dari manajemen puncak, penetapan standar yang tinggi, sistem untuk memonitor kinerja jasa,
sistem untuk memuaskan keluhan pelanggan, memuaskan karyawan sama dengan pelanggan. Ini ada 5 langkah mencapai ciri-ciri tersebut. Itu ada keandalan, responsif, keyakinan, empati, dan wujud. Citra, image, baik terhadap madrasah atau sekolah. Citra atau image adalah impresi, perasaan, atau konsepsi yang ada pada publik mengenai perusahaan, mengenai suatu objek, orang, atau mengenai lembaga. Citra tidak dapat dicetak seperti pencetak barang, akan tetapi citra adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan, pemahaman seseorang tentang sesuatu, menurut Alma. Pembentukan image terhadap lembaga pendidikan, menurut Alma. Membenahi gedung sekolah atau madrasah yang menghadap ke jalan secara artistik dan dengan desain yang baik, sehingga menarik perhatian masyarakat. Contohnya seperti kebanyakan sekolah pada umumnya. Ada yang sekolahannya mungkin didirikannya di belakang atau di belakang bangunan, atau ada yang benar-benar di pinggir jalan seperti sekolahan SMA Muhammadiyah 1 Muhammadiyah Surakarta itu kan dekat Mangkunegaran, dekat Mangkunegaran itu menghadap ke depan. Memasang lampu kedap-kedip atau perhatian hati-hati atau pelan-pelan bagi pengemudi, karena biasanya pengemudi yang lewat di depan sekolahan biasanya ada tanda atau kayak polisi tidur kecil gitu, menandakan ya ada aktivitas sekolah bila di pagi hari atau waktu pulang. Kerjasama dengan media, apalagi zaman sekarang media sosial itu benar-benar berfungsi dengan baik. Kepala sekolah atau madrasah gencar mengadakan pidato-pidato, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan menginformasikan lembaganya dengan baik. Memberikan konsultasi dan nasihat-nasihat yang diperlukan sebagai layanan masyarakat. Yang terakhir, mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan, misalnya PHBI, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan Tahun Baru Islam, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.